Selanjutnya, saya akan membahas permasalahan yang mungkin dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan menggunakan metode eksplorasi geofisika. Yang pertama yaitu mikrosonasi gempa bumi yang dapat digunakan dengan menggunakan metode seismik atau mikrotremor, yang dimana pengambilan datanya dengan menggunakan geofon, power supply, dan GPS. Lalu dilakukan dengan menggunakan interval pada setiap titik pengukuran dan jumlah titik tertentu. Pengambilan data biasanya dilakukan pada tiap lokasi minimal 15 menit dengan beberapa kali pengulangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal sebelum melakukan penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan software geopsi atau sejenisnya untuk memperoleh nilai amplifikasinya. Setelah dilakukan pengolahan dengan menggunakan geopsi, akan dilakukan pengolahan kembali dengan menggunakan software server, yaitu untuk menentukan peta mikrosonasinya, seperti itu. Lalu yang kedua, untuk menentukan struktur tanah sebagai acuan dalam bangunan, yaitu dengan menggunakan metode resistivitas. Sebelum dilakukan penelitian, harus dilakukan studi literatur terlebih dahulu pada daerah yang akan dilakukan penelitian. Setelah itu, dilakukan pengambilan data, yang dimana dengan metode yang telah disepakati di awal. Untuk metode resistivitas itu ada 4, yaitu resistivitas mapping, phase, tomografi, dan anisotropi. Seperti itu. Lalu, pengambilan datanya dilakukan dengan resistivity meter. Setelah itu, dilakukan pengolahan datanya dengan menggunakan software ResStudies atau software sejenis untuk memperoleh citra bawah permukaan 2 dimensi, seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk eksplorasi panas bumi, yaitu dengan menggunakan metode gravitasi. Dilakukan sama seperti sebelumnya, dilakukan studi literatur terlebih dahulu pada daerah yang akan dilakukan penelitian, yang dimana agar mendapatkan informasi mengenai geologi daerah tersebut, seperti itu. Lalu pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan gravitimeter pada titik ukur, di mana lokasinya itu harus berada di atas tanah yang rata, yang stabil, seperti itu. Dan digunakan spasi antar titik itu antara 250 meter hingga 1000 meter tergantung kesepakatan di awal. Setelah dilakukan pengambilan data, dilakukan pengolahan datanya dengan menggunakan software Graph2DC atau software sejenis untuk memperoleh struktur geologinya, yang dimana nanti akan ditunjukkan letak panas bumi itu di mana saja, seperti itu. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas dalam salah satu permasalahan yang saya disebutkan tadi, apakah bisa digunakan pada metode lainnya, seperti